Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 4. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Sebelum kita memulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu kita nanti dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, anak-anakku silahkan dibuka bukunya. Subtema 4 ya. Halamannya 140. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, ini perhatikan ada gambar ini. Ada gambar anak-anak sedang memakai pakaian daerah dan sedang membawa bendera Indonesia. Nah, aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah ya. Ini pembelajaran satunya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini dengan percaya diri. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Ya, ini gersang. Kalau yang ini sejuk atau rindang ya. Nah, garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Ayo menulis. Apakah kita berhak mendapatkan lingkungan sejuk? Apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Diskusikan dengan kelompokmu. Tulislah hasil diskusi pada tempat tersedia. Di sini ada masalah dan penyelesaiannya. Karena di sini disuruh untuk kelompok ya. Nah, ini tidak bisa ini. Jadi kalian harus mencari kira-kira masalah yang ada di lingkungan kalian itu apa. Kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Silakan ditulis ini. 1 atau 2 bebas ya. Nah, tentunya kalian karena kalian tinggal di lingkungan sendiri-sendiri, di lingkunganmu sendiri-sendiri, tentunya kalian juga mengetahui kira-kira apa ya masalahnya. Terus kemudian cara menyelesaikannya bagaimana ya. Ayo mencoba. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Bantulah Dayu membuat topi. Gunakan kertas koran bekas. Perhatikan urutannya. Nah, itu ada gambar cara membuatnya 1 sampai 6. Nah, nomor 1 cara membuatnya. Ambil selembar kertas koran, 2 lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. 3 lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. 4 lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. 5 bukalah kertas perlahan, lalu rapikan. 6 topi sudah siap dipakai, sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Nah, ini kalian bisa mencoba membuat sendiri nih di rumah. Nah, dengan menggunakan kertas bekas ya, nanti akan mudah ini jika ada kertas. Nah, silakan dibuat sendiri ya di rumah, nggak apa-apa. Ayo berkreasi, buatlah topi menggunakan kertas koran bekas. Buatlah sesuai ukuran kepalamu. Usahakan rapi dan dapat dipakai ya. Ini gambarnya. Gambar topinya seperti ini ya. Ayo berlatih, setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana.
Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Nah, ini pohon angsananya. Banyaknya kelurahan ada 10, banyak bibit berapa, ini masih ditanyakan. Jatah untuk satu kelurahan berapa ya. Langkah penyelesaian. 1. Tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. 2. Tentukan jatah pohon setiap kelurahan atau banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Nah, ini cara menyelesaikannya. Nah, ini banyak bibit berapa, jatah bibit itu berapa, terus kemudian sama dengan banyak kelurahan. Berapa dibagi berapa, hasilnya ada 10. Nah, terus kemungkinan lain, banyak bibit berapa, jatah pohon berapa, banyak kelurahannya ada 10. Nah, ini kira-kira berapa dibagi berapa, hasilnya 10. Ada 2 kemungkinan ya. Silahkan dicoba sendiri. Ayo mencoba. Cobalah membuat cerita seperti cerita Dayu dan bibit pohon angsana. Tentukan banyak kelurahan, tentukan banyak bibit pohon yang ada di kecamatan, tentukan jatah setiap kelurahan. Nah, ini di sini kalian membuat soal cerita sendiri, seperti yang di atas tadi ya. Jadi seperti contoh-contoh sebelumnya. Nah, soal cerita berapa, angkanya bebas ya. Berapa dibagi berapa atau itu bebas ya, ditentukannya bebas. Pembelajaran 2, lanjut ke pembelajaran 2. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lancar. Nah, ini teksnya. Siti demam. Nah, ini gambar Siti sedang sakit dan ini ada ibunya. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Ya, ini gambar dokter sedang merawat Siti. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas ya. Saran dari dokter seperti itu ya, tadi di atas ada. Amati kembali teks Siti demam. Temukan kewajiban dan hak pada teks. Sampaikan hasil temanmu di depan kelas. Sampaikan hasil temuanmu di depan kelas ya. Nah, ini nggak usah diganti di buku tulis sendiri ya. Nah, dapatkah kamu menemukan kewajiban dan hak lain? Diskusikan dengan teman-temanmu. Tulis hasil diskusimu pada selembar kertas. Pajanglah hasil diskusimu pada papan pajangan kertas. Salin hasil diskusi pada tempat tersedia. Gini aja. Bacaan yang ini tadi, teks ini tadi ya, ini yang amati kembali teks Siti demam ini. Kemudian di sini ditulis untuk menemukan kewajiban dan hak. Sekarang ditulis di sini aja. Nah ini hasilnya tulis di sini saja. Jadi yang di buku nggak usah, ditulis di sini saja. Kira-kira kewajibannya, temuanmu tentang apa tadi? Kewajiban dan hak pada teks Siti demam tadi apa ya, tulis di sini ya. Jadi tidak usah ditulis di buku tulis, cuma ditulis di sini saja ya. Karena kita tidak mungkin untuk berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusimu di depan kelas ya. Lanjutnya, ayo menulis. Amati kembali teks Siti demam. Tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Tuliskan juga cara mengatasinya. Masalah dan cara mengatasinya. Nah, ini ada masalah dan cara mengatasinya. Nah, di dalam teks tadi tentunya ada masalah-masalah apa.
Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Silahkan ditulis di sini ya. Nah, ini masalah, ini cara mengatasi atau cara menyelesaikannya. Lanjut, ayo mencoba. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatanmu? Carilah jawaban pertanyaan di atas, jadilah wartawan. Carilah teman untuk kamu wawancarai. Catat hasil wawancaramu pada tempat tersedia. Ya, ini hasil wawancara. Kalian di rumah tugasnya yaitu mewawancarai. Ya. Kalian bisa mewawancarai kakak ataupun orang tua ataupun paman dan lain-lain. Jika ada teman kamu di rumah juga boleh kamu wawancara. Silahkan pilih salah satu ya. Kemudian tulis hasil wawancaramu di sini. Jika di sini itu tidak muat, ya, tidak cukup, bisa ditulis di buku tulis ya. Kira-kira apa yang diwawancarai ya ini? Nah, bagaimana? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ini ya. Silahkan mencari seseorang untuk diwawancarai. Catat hasil wawancaramu di sini. Jika di sini itu tidak cukup, boleh ditaruh di buku tulis ya. Ayo bercerita, bagaimana perasaanmu saat mewawancarai teman? Bagaimana perasaanmu ketika diwawancarai teman? Apa pendapat temanmu tentang manfaat memilih jajanan sehat? Ceritakan hasil wawancaramu di depan kelas ya. Ini yang ini saja, ini ditulis di buku tulis ya. Nah, ada 1, 2, 3. Ini diceritakan di buku tulis tentang yang kalian lakukan tentang mewawancarai orang lain. Nah, di sini kalau teman berarti kalau jika kalian mewawancarai ibu atau orang tua diganti dengan orang tua ya. Yang teman ini diganti dengan orang tua atau ibu atau ayah ataupun yang lainnya. Silakan ya. Baik anak-anakku, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup dari sini dulu. Untuk selanjutnya bisa diteruskan besok ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari Pak Wahab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.